Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Durian Story Channel. Mana channelnya? Katanya ada channelnya. Ya, kembali lagi di video kita kali ini. BTW aku pakai mukena lagi. Ini mukena Rabani. Selama ini yang aku pakai mukena Rabani semua. Jadi kalau kalian pengen cari, udah nggak ada kayaknya sekarang. Ada banyak model-model terbaru kok. Bagus-bagus. Dan lagi banyak promo sekarang. Betul, ini ada Misha di belakang lagi bobo di Ayu. Halo Misha, assalamualaikum. Mana kabar, cantik, soleha? Jadi kan kemarin di video aku yang aku maskeran itu, di lemari di belakang aku itu tiba-tiba ada yang ada yang dorong dari dalam gitu kan, seperti itu terlihatnya. Nah, kita akan bahas itu ya. Ya, sekalian kita mau bahas paranormal activity apa? Experience. Paranormal experience. Itu film ya. Oh iya, aku juga baru beli lampu. Lampunya tuh warna-warni gitu biar lebih kayak ada efek-efek gimana nya. Gitu ya. Jadi kita mau berubah 1 2 3. Bukan kita sih yang berubah. Ruangan. Ya dulu lagi ya, kita ubah 1 2 3. Nah, jadi ini aku baru beli lampunya di Shopee. Merah-merah gitu ya. Karena kita mau piloto lah ya. Piloto. Nah, jadi ini lampunya baru aku beli dari Shopee. Harganya berapa ya? 40.000. Nanti deh nanti kita bikin video reviewnya. Kita baru beli barang-barang yang kayak lucu-lucu, unik-unik itu dari Shopee. Jadi sekalian lampunya nanti bakal kita review di video berikutnya. Lampunya keren banget. Ini bisa ganti-ganti warna gitu. Terus bisa Nanti itu di video selanjutnya aja. Jadi spoiler dikit nggak apa-apa deh. Oke. Oh iya, jadi kan di video kemarin tuh, ini lemari yang ini nih, lemarinya sekarang ada di depan kita. Tuh, loh ada kita lagi. Halo. Nah, gimana menurut Babang? Apakah Aku itu kan sesuatu yang aneh-aneh? Aku kan orang teknik ya. Orang teknik tuh. Lemari itu teknik mesin. Ya bukan teknik mesin juga, rasa logik, mikirnya logika gitu kan ya. Dan tahu teknis dan mekanismenya si pintu ini. Jadi pintu lemarinya itu kan pintu geser ya. Nah, pintu geser itu si kaitnya itu cara dia mengunci itu adalah dengan mengkaitkan gitu, mengkaitkan si gagangnya itu ke pintu kayunya yang sebelah sana lah gitu ya. Nah, itu kaitnya itu nggak terlalu mengait gitu, dan ya udah mungkin kena angin dia langsung kedorong ke belakang. Gitu. Angin mana? Ya bukan angin, misal karena dia kait itu kan bentuknya segitiga tuh biasanya tuh kayak tapi kait. Tapi itu macam-macam gitu. Ya dia kayak kait tau nggak sih kait? Pancing. Mata pancingnya kayak tombak. Tombak itu kan segitiga ya. Nah, dia itu kalau kait jadi segitiga gini, kalau benar-benar nutup pasti dia kenahan sama yang runcing yang sebelah sini. Tapi kalau dia nggak terlalu nutup, bisa-bisa dia langsung lepas, ya kan? Nggak ngerti. Aduh, gimana ya? Dia segitiga, gimana segitiga? Ini ngomongin apa sih sebenarnya? Dikait gitu kan, terus tiba-tiba dia kebuka gitu. Nah, dia nggak kekait sempurna, maksudnya dia nggak sampai ke ujung si yang ini, ujung si panahannya itu. Dia cuman kedorong sedikit, tapi ketahan di sampai situ. Tiba-tiba ketika ada mungkin udah nggak kuat gitu kan, menahan rasa beban rindu, enggak sih, menahan bebannya, dia tiba-tiba langsung kedorong. Oke, itu menurut pendapat Babang ya. Itu teknis sih, teknik logika memang kayak gitu sih kalau aku mikirnya mah. Tapi maksudnya ya udahlah, kalau misalnya emang itu bukan sesuatu yang aneh-aneh, berarti bagus kan sebenarnya berarti. Tapi di sini banyak sih. Mau diceritain? Enggak. Nah, kan kamu nggak berani juga. Kita ceritanya yang dulu-dulu aja. Kalau di sini banyak banget, jadi. BTW Babang tuh percaya nggak sih sama yang kayak gitu-gitu? Percayalah. Percaya hal hantu? Bukan hantu, setan kan, jin, bangsa jin. Ya, percayalah. Memang ada ya di dalam. Memang ada, ya. Cuman kayak yang kayak apa namanya, hantu orang yang udah meninggal gitu gimana? Gentayangan gitu. Kalau aku sih, ya itu kan memang jin kan. Ya maksudnya arwahnya kan, kalau orang-orang kayak arwah orang yang meninggal terus ngantuin gitu loh. Kalau aku sih percayanya itu sih, kalau jin aku percaya, cuman kayak
arwah yang udah meninggal terus ngegentayangin, aku enggak sih. Maksudnya orang kan kalau dikubur kan udah ditanyain sama malaikat apa yang dikubur tuh, malaikat apa yang ada dikubur. Pokoknya dia udah kayak urusannya udah sama Allah gitu kan, boro-boro dia mau gentayangan, dia kan pasti udah kayak menuju fase kehidupan selanjutnya di alam kubur gitu. Terus nggak kayak di film Hai Bye Mama itu loh, jadi dia udah meninggal apalagi terus film Hai Bye Mama lagi. si arwahnya gentayangan bisa melihat anaknya. Jadi apa bedanya kalau mati sama hidup gitu, masih bisa melihat dunia. Terus menurut aku kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh yang kayak gitu-gitu ya, itu tuh bisa ada dua kemungkinan gitu. Emang beneran digangguin atau sugesti, ya nggak sih? Kadang-kadang tuh kalau kita Iya, karena sugesti, kalau kita sugesti takut gitu, biasanya dia lebih dikit aja kita ngerasa yang aneh langsung apaan gitu. Pasti terus gitu. kalau misalnya kita udah takut juga kayak tiba-tiba jadi takut aja gitu, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi kayak was-was, kayak ngikutin kayak ada yang apa, kayak yang ada bayangan tiba-tiba gitu. Aku mau cerita, Apa tuh? ada pengalaman sih. Ini yang ternyata punya dua pengalaman, aku baru ingat. Oke. Mau dengerin? Bukan di sini kan? Enggak di sini. Waktu kecil sih aku sama Katia gitu kan. Oke, kita jam 10 nih langsung merinding nih. Takut ganti lampu aja apa warnanya. Langsung merinding. Jam 10 lah, jam 9 kali ya. Aku keluar beli makan sama Katia kan. Di mana? Di Padang? Di Padang, masih di Padang, rumah gitu. 10 malam. Ya, beli jajan lah, kita masih kecil-kecil bocah-bocah gitu kan. Jajan tapi malam jam 10 apa jam 9. Jadi kita jalan ke warung di 1, 2, 3. Sebenarnya deket ya, 3 rumah doang dari rumah kita. Cuman memang di situ kan memang terkenal angker lah gitu. Jadi banyak banget kalau yang sholat subuh biasanya ngelihat anak-anak kecil main di selokan gitu kan, main di got. Sudah mau mainan di got? Iya, anak kecil, tapi kan dia orang ngeliat itu anak kecil, dibilangin kamu jangan main di situ, besoknya dia sakit. Jadi banyak cerita-cerita kayak gitulah. Karena deket di sekolah, jadi rumahku deket sekolahan SD gitu, namanya SD Tit, boleh nggak disebutin? Boleh lah, emang kenapa? Nanti bapak pada takut. SD Bayangkari lah. Itu rumornya sih banyak banget hantunya di situ. Pas kita masuk ke warung itu kan, ngobrol-ngobrol sama Kak Tia sambil bercanda-bercanda. Terus si orang warungnya juga bercanda, ngomong kan mau belanja apa ini gitu kan. Tiba-tiba tuh ada suara ketawa gitu, ketawa kuntilanak gitu. Iya, lu bilang namanya dong. Oh iya, jangan, nggak boleh dibilangin ya. Nggak ngeri ntar aku ngeditnya. Ya ketawanya tuh gitu kan. Gitu. Yang bener nanti kamu cari suaranya dia. Kenceng atau gede? Lumayan. Kenceng atau kecil? Jadi aku kenceng banget, aku sama Katia langsung hadap-hadapan. Hah? Tapi warungnya nggak denger nggak? Orang warungnya kedengar juga sebenarnya dia. Bukan tetangga lagi ketawa. Bukan, itu aneh banget orang malam kan. Maksudnya sama-sama ngeliat berdua gitu. Pantu gitu. Tapi kalau kenceng kan berarti jauh kan? Katanya dia tuh kalau suaranya kenceng berarti jauh, kalau deket berarti. Kami langsung pas ngeliat itu sambil ngata-ngata apaan tuh, siapa yang ketawa, siapa yang itu kan. Takut, langsung lari ke rumah gitu. Ya berarti penjaga warungnya gimana? Takut juga nggak? Apa udah biasa? Karena dekat rumahnya dia ya, mungkin dia udah biasa kali ya. Dekat rumahnya dia banget. Jadi orang kalau sholat subuh biasanya sering banget ngeliat anak-anak main di got di situ. Dibilangin orangnya masalah sakit. Kadang pokoknya jalan kita itulah jalan Batang Masang yang dari depan SD sampai ke belakang itu. Nah itu jalan paling angker lah kalau di kita. Apalagi sekarang banyak rumah kosong di situ. Gitu. Tapi ya maksudnya di gedung ini juga kan katanya emang banyak yang cerita banyak katanya. Cuman aku tuh dari dulu emang nggak pernah pengen dengar gitu karena aku takut. Tapi maksudnya kalau dipikir-pikir, apalagi tempat yang kita tempatin sekarang tuh kan dulu kosong kan, nggak pernah dipakai ya. Nggak pernah dipakai berapa lama gitu kan. Terus kita pakai di sini, terus malahan aku juga sendirian, tidur sebelah sendirian gitu sendirian. Tapi tuh nggak pernah ngerasa takut ataupun ngerasa ada yang aneh-aneh karena mungkin aku juga nggak kepikiran kan sebelumnya, benar-benar nggak kepikiran yang kayak aduh takut nih gitu. Karena kalau misalnya
kita suka mikir aduh takut nih, kalau kita ngerasa takut gitu emang suka tiba-tiba ada keretok-keretok apa gitu. Tapi selama ini alhamdulillah gak pernah ada apa-apa sih. Ya kalau pintu. Tapi yang nggak tahu ya kan sekarang kita cerita ya. Jadi aku tuh ada perasaan takut-takut gitu. Jadinya mau ke toilet tuh takutnya takut gitu. Jadi kalau pintu goyang atau pintu kedor, aku sih sering ya ngerasain kalau di sini mah. Cuman aku mah kalau kayak gitu-gitu lebih kayak yang kemarin lemari itu, aku mah masih kayak mikir positif sih sebenarnya. Siapa tahu emang apa ya? Aku di luar loh ya, bukan di sini. Kalau di sini nggak pernah sih. Jadi kalau diceritain di sini mah banyak, kata anak-anak juga. Jadi beberapa Tapi dulu. gak mau, jangan diceritain. Iya kan aku ceritain ini doang, dia kesurupan gitu kan. Oh, anak-anak di sini dulu. Terus ada diapain akhirnya? kesurupan. Ya nggak tahu orang Siapa? sini. Nggak usah disebutin namanya Oh lah. iya. Terus kenapa dia bisa kesurupan, emang lagi ngapain? Nggak tahu, lagi sedih kali ya. Biasanya. Sendirian. Nggak Cewek. sendirian juga, cewek. Terus tiba-tiba gitu. Namanya gedung lah. Iya sih, Pasti cuman aja, aku- rumah juga pastilah kan, Bener, setiap jangan rumah itu ngomongin- pasti ada gitu. dan ngomongin yang di sini. Nah kalau aku sih sebenarnya yang bener-bener kayak nyata gitu kan, kalau misalnya kayak suara-suara bayangan item-item lewat itu mah kan sering sebenarnya, cuman kayak sebenarnya nggak tahu juga itu apa gitu. Cuman yang bener-bener nyata tuh dulu cuman sekali sih aku ngerasain yang senyata itu gitu. Dulu aku waktu sebelum nikah, aku masih SMK kalau nggak salah. Dulu rumahnya masih di Buah Batu. Jadi tuh rumahnya 2 lantai, tapi 2 lantainya tuh, lantai keduanya tuh kayak bentuknya gimana sih? Nyambung gitu loh dari bawah ke atas, yang bolong, ngerti gak sih? Jadi dari atas masih bisa kayak hai sih, kayak kelihatan ke bawah gitu, ngerti kan? Jadi kalau misalnya ada suara-suara di bawah, aktivitas di bawah tuh kedengeran ke atas, ke kamar gitu. Nah itu tuh kebetulan di rumah tuh cuman ada aku sama umi aku doang. Umi aku tuh kamarnya di bawah, aku kamarnya di atas. Dan umi tuh bener-bener kayak hampir nggak pernah banget, jarang banget ke atas tuh. Kayak mungkin bisa dihitung jari selama kita tinggal di situ umi aku ke atas berapa kali. Jadi pokoknya nggak pernah ke atas sama sekali deh. Terus jadi nih abi aku lagi ke Jakarta waktu itu. Jadi itu bener-bener cuman ada aku sama umi aku doang. Nah terus aku tuh emang lagi biasa aja, lagi nggak parno. Jadinya maksudnya kalau lagi parno kan mungkin emang sugesti atau apa gitu. Ini tuh nggak, aku lagi biasa banget. Aku lagi main HP di kamar. Udah malam, jam berapa ya? Jam 10-11an apa ya? Pokoknya aku lagi di kamar main HP di kasur gitu kan. Jadi abi aku tuh suka kalau baru pulang tuh emang suka ngecek ke kamar, ngeliat gitu kan. Nggak tahu kenapa aku tuh refleks gitu kalau misalnya abi aku ke kamar, aku tuh gimana ya bilangnya tuh, malu juga kalau lihat abi ya. Suka pura-pura tidur. Kalau misalnya abi ke kamar tuh suka pura-pura tidur gitu, apalagi udah malam kan. Nah habis itu lagi main HP, tiba-tiba ada yang ngebuka pintu, jegrek gitu kan. Terus aku langsung pura-pura gitu kan, tapi di sebelah pintunya tuh ada lemari gitu loh, jadinya nggak langsung kelihatan gitu. Tapi jegrek gitu, jegreknya tuh kedengeran gitu, jadi bukan kayak yang ketiup angin cok gitu. Emang angin mungkin nggak sih? Nggak juga sih, soalnya kan maksudnya udah malam jangan ada angin gitu nggak sih. Terus nggak ada yang emang nggak ada lewat angin, jalur lewat angin gitu nggak ada. Nah tuh kan jegrek, terus aku pura-pura tidur kan. Aku tungguin tuh, kok nggak nggak ada suara langkah kaki, nggak ada duha, biasanya manggil atau apa gitu kan. Pertamanya belum kepikiran tuh, tapi lama-lama hah jangan. Terus aku mikir juga kan, biasanya kalau abi aku lagi di Jakarta tuh posisinya. Terus kalau misalnya emang itu abi aku pulang, harusnya kan kedengeran suara gerbangnya kan. Jadi kamar aku tuh di bawahnya tuh gerbangnya banget gitu loh. Jadinya kalau ada orang masuk keluar tuh kedengeran. So aku baru mikir, oh ya dari tadi nggak ada kedengeran suara gerbang mobil yang masuk. Terus umi juga kayaknya nggak mungkin banget ke atas. Terus aku baru deg-deg terus itu apa dong gitu kan. Terus ya udah aku bangun kan, iya berenang tapi pintu tuh kebuka, benar-benar kebuka, tapi nggak yang lebar gitu, pokoknya kebuka setengah gitu deh. Terus aku langsung deg-degan kan, siapa yang buka pintunya. Terus maksudnya tuh pintunya beneran rapat gitu loh. Kalau misalnya emang kalau gitu kalau ada angin tuh paling kan ceklek gitu loh. Maksudnya nggak bakal bisa kebuka gitu kalau ada angin tuh, jadi emang rapat. Nah terus tuh aku langsung, tapi maksudnya kamu pintunya tuh kebuka dikit awalnya atau memang enggak, emang ketutup? rapat dari awal tuh ketutup. Berarti rapat. ya kalau kita buka pintu kan harus diginiin dulu, baru digituin kan. Jadi cuman kan aku nggak ngelihat ya si gagangnya tuh apakah gini apakah, cuman suara gagang atau kan jegrek gitu kan, jegrek kedengeran suara itunya. Terus ya kebuka pintunya. Terus aku
maksudnya aku tuh pengen mencoba menenangkan diri. Aku tanya aja kali ya ke Umi, walaupun sebenarnya kayak nggak mungkin juga Umi ke atas gitu. Aku chat tuh, Mi tadi ke atas nggak gitu kan. Terus Umi aku jawab enggak. Oke, jeng itu siapa dong? Aku takut kayak langsung deg-degan banget kan. Terus Umi aku bilang apa ya? Enggak kan. Terus apa ya? Kenapa emangnya? Terus aku bilang ada yang buka pintu, pokoknya gitu deh. Terus ya udah pokoknya karena aku takut kan. Terus aku ke bawah deh tidur sama Umi. Mi, udah tidur sini ya gitu. Maksudnya itu ngeri banget sih. Umi aku pas aku datang, kenapa takut? Maksudnya biasanya kalau di rumah itu emang kan aku emang suka sendirian kan. Soalnya yang lainnya pada nggak ada. Emang kayak malam-malam tuh ada suara laci di bawah kebuka, terus sendok-sendok cek gitu emang sering gitu. Cuman ya suara-suara gitu doang, tapi aku kayak suara-suara itu mungkin dari luar kayak masih bisa berpikir positif gitu. Tapi kalau udah itu udah kayak udah di depan mata banget dan ya. sejelas itu, maksudnya udah sih. Tapi itu doang sih alhamdulillah yang apa namanya, yang paling nyata. Tapi alhamdulillah nggak pernah yang kayak ngelihat sambil ditunjukin gitu alhamdulillah. Dan jangan sampai, nggak mau. Malah adik aku tuh pernah loh nyampe dia tuh ngeliat Korin si Banan, ngeliat Korin yang Kak Saidah. Harusnya dia sih yang cerita ya, cuman kan dia kan susah sibuk ya, jadi udah aku aja yang cerita. Masalahnya gimana Korinnya? Jadi tuh dia malam-malam kan di kamar. Nah terus tiba-tiba Kak Saidah tuh datang, kakak aku datang, terus tidur di sebelah dia, tiduran. Terus si Banan bingung kok, jadi si Kak Saidah tuh diem aja gitu loh, diem aja. Nah si Banan tuh bingung kenapa diem aja. Biasanya tuh pasti Kak Saidah tuh nggak jelas gitu, nanya-nanya gitu loh, kayak nggak mungkin diem tuh, nggak mungkin kayak kok belum tidur apa, pokoknya seenggaknya nanya gitu apapun. Nah ini diem aja Kak Saidahnya tuh. Terus tidur bentar berapa menit, terus akhirnya pergi lagi. Nah pas besoknya ditanyain tuh, Kak Saidah ngapain tadi malam ke kamar, diem aja lagi. Enggak di kamar. Pokoknya Kak Saidah tuh bilang dia nggak ke atas sama sekali, dia lagi di bawah. Jadi yang maksudnya itu kalau aku di posisi Banan ya, aku mah nggak tahu. Dan terus aku yang dibuka pintu gak ada apa aja, aku tuh udah takut banget, apalagi kayak tidur di sebelahnya gitu, ngerti nggak? Emang beneran tidur ngerasa gitu? Iya kan ngeliat, bukan ngerasa lagi. Si Banan masih main HP, belum tidur. Si Banan tuh main HP, pas datang tidur sebelahnya, diem aja, pergi lagi. Terus kayak ngeri banget. Sumpah kalau aku di Bandung sih kayak iya. Malahan aku aja kayak dulu kan di pesantren ya, terus di pesantrennya tuh toiletnya tuh bangsal gitu, jadi kayak panjang. Terus aku tuh orangnya beseran ya, jadi malam-malam tuh suka pipis. Tapi ya alhamdulillah sih nggak pernah yang aneh-aneh. Udah sih itu doang pengalaman aku yang paling ngeri. Kalau Bang ada lagi? Ada sih, tapi males ceritainnya. Kok malas sih? Mana sih? Soalnya nggak terlalu ngeri sih yang ini. Tadi lebih ngeri yang itu sih kalau aku. Ya, karena suaranya tuh benar-benar kita berdua dengar gitu kan, sama penjualnya juga dengar. Itu tetangga kali lagi main. Aduh enggak lah. Jadi rumah kita tuh deket sekolah gitu, SD. Terus di depan dari rumah, di depan si warung itu ada rumah tingkat gitu kayaknya ada sih tapi sepi banget. Sebelahnya itu TK. TK-nya juga jadi maksudnya kenapa? Maksudnya nggak mungkin orang gitu. Karena kalau orang yang di rumah yang di tinggi pasti dia nggak bakalan kedengaran ke kita gitu. Terus TK siapa yang ada di situ dalam TK? Nggak ada kan? Terus satu lagi tapi ini ngeri banget. Kalau bukan ngeri siapa, lucu jadinya. Gimana maksudnya ngeri banget, lucu tuh jauh ya? Bukan ngeri, lucu. Jadi kan dulu aku dulu kan punya warung gitu kan, di apa sih, depan rumah. Bukan depan rumah, jadi namanya di Depak, deket kantor Departemen Agama gitu kan. Masih deket situ juga lah gitu. Nah sana aku udah lumayan gede loh, itu SMP apa SD ya. Jadi aku nemenin Bang Dede tuh tidur di situ. Ya warung. Emang ngapain di warung? Bang Dede itu kerja dulu, masih kerja di depan warung itu, kantor, ada kantornya dia gitu kan. Ya udahlah aku juga ikut kan. Tapi ternyata dia mau pergi malamnya, jadi malamnya dia pergi. Dia aku tinggal sendirian, dikunci dari luar gitu kan. Ya Allah, sedih banget. Ya udah, tapi aku masih asik-asik nonton TV sendiri kan, masih asik-asik aja nonton gitu kan. Pas ada bunyi, jadi di tempat cuci piring itu ada bunyi
gitu kan. Kecoa, tikus kali Ya itu pasti kan, aku mikirnya tikus, kecoa atau apa gitu kan. Ya udah, tapi aku kesana ngeliatin kan, pas ngeliatin tuh kayak ada tangan gitu. Kok tangan? Iya, makanya aku kaget kan. Aku nggak tahu, mungkin maling juga bisa jadi kan. Nah, bisa jadi juga, tapi aku Itu tangan dari mana? dari luar. Jadi ini gimana ya? Kan warungnya itu bersebelahan dengan pagarnya si kantor depan teman agama itu. Dan kita masih bisa ngelihat si kantor itu dari tempat cuci piringannya itu. Ada jendelanya tempat cuci piringnya. Cuman pakai ini doang, nggak salah. Ada ditutupin pakai kayu atau apa, pokoknya kita bisa ngelihat juga lah gitu dari situ gitu. Nah, aku ngelihat dari luar itu, dari luar si pagarnya mereka itu, ada tangan ke piring itu. Ke piring? Iya, ke tempat cucian itu. Ngapain tuh tangannya? Ya nggak tahu, aku gini doang terus hilang gitu kan. Aku langsung bisa jadi mungkin hasil halusinasi aku apa, itu bukan tangan. Tapi tangannya gimana, hitam atau? Iya, tangan biasa segini doang gitu kan. Aku langsung kaget kan, takut gitu kan. Wah, pas mau keluar dikunci lagi kan. Terus gimana? Aku langsung manjat tuh, teriak-teriak gitu. Terus ada yang denger? Mbak, ternyata Mbak Dede tuh emang di kantornya dia lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya di depan gitu kan, di seberang, tapi lumayan. Tapi masih jalannya kelihatan, gede kan? lah. Nah, aku tengok gitu. Tapi nangis nggak? Enggak sih, nggak nangis, cuman aku teriak gitu kan. Tolong. Ada tangan di situ gitu. Mbak Dede waktu itu Mbak Dede nggak di situ, maksudnya ada teman-temannya doang. Mbak Dede lagi di dalam. Tapi ada yang menyelamatkan aja. Iya, gitu. datang dia kan, ngapain? Ada tangan di situ. Itu tuh kuncinya dikunci sama Mbak Dede nih. Panggil Mbak Dede dulu cepetan. Udah habis itu udah. Tapi maksudnya kira-kira itu tahu, something atau? Aku ngelihatnya tangan, makanya aku mikirnya tangan gitu. Atau mungkin aku Tapi ngapain ngantuk, Baba gitu. ngecek juga sih? Iya. Maksudnya kayak di film horor kan ada Kan yang dia bunyi-bunyi gitu kan, jadi aku penasaran juga. Tapi kan kalau takut ya nggak usah dicek, takut sih. Aku nggak awalnya aku nggak takut apa-apa, karena aku malah ngerasa apakah ini maling atau apa gitu kan. Jadi ya udahlah, aku jalan aja ke sana ngeliatin. Ternyata ngeliat itu entah halusinasi atau apa gitu kan, bisa jadi. Cuman aku udah mikir tangan gitu. Tangan tapi yang ngeri banget sih kalau ngeliat tangan lo, maksudnya udah sendiri malam-malam nggak tahu tangan berasal dari mana gitu kan. Ya aku lucunya itu aku langsung lari. Pas lari kan pintu dikunci lagi, sialan gitu. manjat nggak bisa lagi, mau keluar gimana gitu. Ya Allah, kebayangkan dia kan kurus Jadi kecil manjat, gitu. jadi aku manjat panggilnya, ngeliatin tuh ada orang, tolong gitu. Tapi untung masih ada orang ya, emang jam berapa itu? Malam udah. Kok masih ada orang? Mereka lagi nongkrong begadang gitu, satpam security kalau salah. Lumayan sih, itu jalannya jalan gede gitu. Nyebrangnya tuh lumayan berapa? 8 jalan 8 meter gitu lah kali ya. Nggak kecil juga jalannya. Jadi untung masih ada orang kan, kalau nggak ada orang gimana tuh? Babang Iya. panik-panik gak ada yang denger. Gimana? Akhirnya dibukain udah, ngeceritain ya nggak ada tikus itu mah, nggak ada itu mah katanya. Ya udahlah. Tapi memang di situ tuh memang kawasan sepi. Emang di situ gelap banget gitu. Di situ kawasan sepi lah gitu, kawasan sepi. Ada kejadian juga di situ, ada gang juga ke sana gitu kan ya. Nah di gang itu ada pembunuhan. Pembunuhan di rumahnya itu. Memang jalanan sepi banget di situ. Sepi lah. Aku pulang sekolah juga lewat, nggak berani lewat sana aja, pasti lewat yang sebelah sananya. Tapi BTW siapa sih yang bilang? Abi ya nggak salah. Apa Ustadz siapa ya? Jadi katanya
Iya, orang yang udah meninggal tuh arwahnya tuh nggak mungkin bergentayangan segala macem. Jadi kalau ada rumah bekas pembunuhan gini, biasanya dijualnya harganya murah kan. Nah katanya beli aja gitu, karena nggak mungkin ada apa-apa, karena orang udah meninggal tuh nggak bakal gentayangan. Paling kalau jin-jin gitu ya pasti ada, cuman kalau misalnya ada yang rumah bekas pembunuhan katanya beli aja karena lumayan murah gitu. Terus rumah di sebelah kuburan gitu, murah biasanya. Ya soalnya kan biasa nggak ada yang mau ya. Aku pernah ngerasa takut di sini. Awal-awal sih pernah sih, kan aku sholat subuh lewatin tangga. Oh iya, apalagi tangganya aku bilang ini tangga terang banget gitu kan, ke security kan, matiin aja gitu. Jadi gelap banget. Ya, jadi dulu pas awal-awal nih, pas kita lewat tangga itu terang semuanya. Oh iya. Jadi tangga eskalator. Tangga darurat. Aku kan lewat tangga darurat terus dulu. Jadi berapa lantai gitu? Iya, dari lantai 1 tangga darurat, lantai 4 sampai lantai 4. Olahraga dong. Iya, olahraga. Nah, pas aku datang ke sini kok terang banget ya. Penghematan dong gitu kan. Ya udah, mereka sekarang matiin semuanya tuh. Udah gelap gulita. Terus abang nggak bisa ngeliat kalau yang di tangganya aku suruh selang-seling, lantai 2 mati, lantai 3 nyala, lantai 4 mati. Jadi remang-remang gitu lah ya. Tapi nggak ada apa-apa kan, cuman deg-degan doang kan? Ya awal-awal sih aku nggak mikir aneh-aneh, ya udah jalan-jalan aja biasa. Tapi katanya takut. Ya ada takutnya gara-gara anak-anak cerita aja, pada anak-anak pada cerita ini itu gitu. Jadi kan. Kepikiran gitu jadi ya. Kepikiran jadinya. Jadi gimana ya, aku tuh sebenarnya orangnya penakut banget ya. Walaupun ya jangan dicontoh ya guys, kita tuh harusnya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja. Cuman ya gimana gitu ya. Jadi kata orang, bukan kata orang, memang sebenarnya mereka tuh lemah dan mereka itu takut sama kita gitu kan. Iya. Nah, malah kalau kita takut, mereka tuh semakin kuat, semakin bisa menampakkan gitu. Merasa wah bisa dibodohin nih orang gitu. Dan katanya kalau jin tuh kan emang yang paling tuanya tuh aja kayak manusia, umur 10 tahun ya. Jadi emang kayak anak-anak, mereka tuh suka jail-jail gitu. Gitu deh guys ceritanya. Aku pengen sih ya kayak kalian punya cerita serem nggak, boleh komen di bawah, tapi ntar aku yang baca aku takut juga gitu. Gimana ya, terserah deh kalian komen di bawah mau cerita paranormal experience kalian juga boleh. Nah jangan lupa subscribe karena kita sedang mengejar 1000 subscriber. Ini YouTuber lain mah udah kayak 10 juta subscriber, tapi nggak apa-apa, 1000 juga udah lumayan. Jadi ya ini baru berapa, kita berat 130-an ya, sedih banget kan. Jadinya kalian please subscribe, walaupun kalian nggak ngerti ngapain sih subscribe kalian. Pokoknya subscribe aja. Terus kalau kalian suka sama videonya boleh pencet like, terus kalau komen. nggak suka boleh dislike ya. Kalau nggak suka like aja, tetap nggak apa-apa. Terus komen ya, komen apa aja di bawah, terserah deh mau komen apa aja biar rame gitu, kayak YouTube kita tuh sepi banget, sedih. Komen apa aja. Jadi segitu aja cerita dari kita, semoga menghibur. Apa lagi ya? Udah. Dadah guys. Dadah. Terus juga udah gini. Kenapa emang? Kan udah lewat pemilu. Nggak apa-apa lah. Ya, dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai wabarakatuh. berjumpa di video selanjutnya. Kan